Jangan lupa kek dan temen pilih. Assalamualaikum teman-teman. Cuaca belakangan ini panas banget ya. Ini Zelin karena cuaca panas nggak tahan di rumah, dia minta mandi sungai. Jadi kita bawa kambing agar nggak cuman sekedar mandi sungai, jadi ada kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini udah sampai sungai, bocilnya sampai teriak-teriak karena lihat sungainya. Ini sungainya sungai kecil ya teman-teman, airnya nggak terlalu besar, jadi aman kalau bocil ini mau mandi-mandi sungai. Tapi sebelum mandi sungai, ini kita mau menempatkan kambingnya dulu supaya nggak makan padi orang, jadi kita antar kambingnya dulu ke kebun. Nah, ini udah sampai di kebunnya, langsung buka sendalnya, langsung main pasir di sini. Nah, bahagia banget dia dapat tempat main. Biasanya di rumah aja. Nih banyak daun-daunan, ngambil daun-daunan untuk mainan. Kambingnya juga ini udah makan dengan tenang, jadi emaknya nyari-nyari kakao ya, mana tahu ada yang bagus. Nah, ini setelah kita ambil, kita buka, ternyata isinya busuk, nggak bagus kakaonya ya teman-teman. Nah, karena nggak tahan, ini udah panas, udah kotor main pasir, ini saking semangatnya jalan sampai jatuh ya teman-teman. Nah, ini kita sedikit lagi sampai di sungai. Ini udah nyampe sungai. Ini sungainya cukup dangkal ya teman-teman. Jadi kalau untuk anak sebesar Zelin tuh mandinya aman. Nah, ini bahagia banget dia. Kita mandinya ada sekitar 2 jaman ya teman-teman, karena panas jadi dia belum mau keluar. Nah, ini udah mau keluar, mungkin karena lapar ya teman-teman, jadi kita pakaikan baju. Langsung yang pertama itu dia mintanya jagung teman-teman, nggak mau makan nasi dulu, karena memang Zelin suka banget sama jagung rebus ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, ini dari dia umur 1,5 tahun itu paling suka makanan kalau yang direbus-rebus itu jagung. Ini sampai jagungnya habis, ini masih dicari-cari, mana tahu ada yang sisa. Karena masih kelihatannya lapar, jadi kita kasih nasi ya teman-teman, biar dia kenyang, karena kedinginan udah 2 jam berendam dalam air. Anakku ini termasuk anak yang makannya itu mut-mutan ya teman-teman. Mungkin semua balita hampir sama makannya tuh mut-mutan, tapi mungkin ini karena kedinginan, mandi 2 jam jadi lapar, maka makannya lahap-lahap aja, alhamdulillah. Nah, ini kita nungguin bocilnya makan. Sebentar lagi kita mau pulang, karena tadi ibu dapat rebung, jadi kita mau masak rebung nyampe di rumah. Kebetulan di belakang rumah kita itu ada pohon bambu teman-teman, jadi ada rebungnya. Nah, ini kita mau udah nyampe di rumah teman-teman. Ini dia rebung yang didapat ibu tadi. Kita mau masak menjadi gulai. Kita nanti buat lontong juga. Jadi sekarang kita potong-potong rebungnya dulu. Habis itu kita rebus, lalu kita gulai. Tapi teman-teman ada nggak sih yang pernah lihat itu video viral yang orang Cina tuh makan rebung, cemilin rebung rebus? Ada juga yang pakai cabe, tapi sekarang kayaknya aku pengen coba yang rebus, karena kebetulan kita juga rebus rebung kan teman-teman. Jadi sekarang kita coba rebung rebus itu gimana sih rasanya. Kebetulan kan ini kita dapatnya rebung yang masih fresh, diambilnya baru tadi pagi. Jadi sekarang kita coba untuk rebungnya. Sebenarnya rebung rebus itu manis ya teman-teman. Kalau yang fresh itu rasanya benar-benar manis. Jadi kalau dimakan kayak gini pun sebenarnya enak aja. Tapi karena kita takut asam lambung naik, kata orang ini rebung ini salah satu
yang cepat menaikkan asam lambung. Kita takut juga ambil risiko, jadi kita nggak mau ya banyak-banyak makan rebung-rebus ini aja. Jadi kita makannya harus ada temannya, setidaknya rebungnya digulai dimakan sama nasi, atau bisa juga rebungnya dijadiin gulai untuk makan ketupat atau lontong seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk rebung rebus ini sebaiknya jangan sering-sering, takutnya nanti menjadi penyakit teman-teman. Tapi kalau seandainya pemahaman saya salah, teman-teman juga bisa konsultasi sama dokter atau lihat-lihat di Google gimana sebenarnya untuk rebung yang bisa menjadi pemicu asam lambung. Nah, ini kebetulan lontong sama gulai rebungnya tadi udah matang. Di sini juga ada tempe orek sama ikan kecil-kecil itu. Nah, ayo kita makan. Gulai. Bismillahirrahmanirrahim. Digulai, dimakan pakai lontong, apalagi tambah sama orek tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Baru enak. Ini rebungnya. Kembali, Presiden Republik Indonesia, kita semua, kita di belakang kita ada kekuatan yang sangat besar, yang namanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33. Ini rohnya Republik kita. Ini rohnya. Kalau kita ini tinggal kita berani atau tidak. Tinggal Presiden Republik Indonesia yang kalian pilih. Tinggal Presiden Republik Indonesia berani atau tidak. Kalau saudara di belakang saya berani. Dalam hal ini saya yakin seluruh MPR, DPD, DPR akan bersama saya. Mari kita tegakkan. Setelah makan berat, saatnya kita makan buah. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Makan berat dulu baru makan buah. Kalau saran dokter sih buah dulu baru makan berat ya teman-teman, tapi aku kebiasaannya tuh makan berat dulu baru terakhir cuci mulutnya pakai buah. Ini kita cuci mulutnya pakai semangka yang dibekuin ya teman-teman. Teman-teman ada yang pernah coba nggak semangka dibekuin? Sekian vlog kita untuk kali ini teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.